Coba kalau ibu bilang selamat pagi, kalian bilangnya selamat pagi, 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 hore. Paham? Paham, Bu. Coba ibu ya. Selamat pagi, 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 hore. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya? Iya. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa tadi? Nasi goreng, mie, ayam. Pagi-pagi udah makan mie ya. Ya, sebelum berangkat sekolah kita itu harus sarapan dulu agar apa? Agar Semangat. Ya, agar sehat, semangat, dan ketika belajar itu tidak ngantuk. Betul sekali. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan mencek kehadiran kalian ya. Ya, Bu. Ibu panggil namanya, silakan angkat tangannya dan bilang hadir. Yang pertama, Ririn. Hadir, Bu. Ya. Selfie. Hadir, Bu. Widi. Hadir, Bu. Ya. Gak ada yang gak masuk ya, berarti hadir semua. Hadir semua, Bu. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Bu. Ya, silakan Widi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoanya dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu lagunya? Tahu, Bu. Tahu semua ya, ini Ibu ada lagunya. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tema kita pada hari ini yaitu tema 4 tentang sehat itu penting, dan subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Itu pembelajaran 2. Ya, apa kalian masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya? Masih ada yang ingat? Tidak, Bu. Tidak. Ya, pembelajaran kita sebelumnya itu tentang alat peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, peredaran darah ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Selanjutnya, ada yang tahu nggak apa saja alat peredaran darah pada manusia? Ayo, masih ingat tidak pembelajaran yang kemarin? Jantung, Bu. Ya, betul. Apa lagi? Ini ada 3. Jantung, pembuluh darah, dan darah. Masih ingat? Coba ulang. Apa saja tadi alat peredaran darah pada manusia? Jantung, pembuluh darah, darah. Coba kalian buka buku halaman 59. Coba buka bukunya.
Di situ ada tentang organ peredaran darah pada manusia. Coba Ibu minta Ririn membacakan teks yang ada di buku tentang organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia. Ya. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa pembahasan tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, darah. Fungsi darah adalah sebagai berikut. A. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. B. Menjaga agar temperatur tubuh tetap. C. Mengedarkan air dan berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. D. Mengedarkan getah bening. E. Menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah beku. F. Menjaga kestabilan suhu tubuh. G. Mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. Ya, udah tahu kan itu fungsi darah itu apa? Sudah, Bu. Tadi Widi dengar nggak apa yang dibacakan Ririn? Dengar. Apa tadi fungsi darah? Fungsi darah adalah menjaga agar temperatur tubuh tetap. Ya, betul. Kalau Selfie, apa tadi fungsi darah? Fungsi darah itu sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2, Bu. Ya, betul. Selanjutnya, Ibu minta Selfie bacakan nomor 2 untuk pembuluh darah. Pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil yaitu venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Ya. Itu tadi ada 3 pembuluh darah. Yang pertama apa? Pembuluh darah arteri. Yang kedua, vena dan kapiler. Fungsi arteri apa? Mengalirkan darah keluar dari jantung, Bu. Ya, sedangkan vena Mengalirkan darah menuju jantung. kalau pembuluh kapiler Menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dan ujung pembuluh vena terkecil. ya. Nomor 3, Ibu minta Widi bacakan jantung dari jantung sampai pada fetus saja. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium, pembungkus jantung, miokardium, otot jantung, dan endokardium, pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dari sari makanan, sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Coba Ibu tanya, tadi jantung terdiri atas beberapa bagian? Ada berapa bagian? Ada 3. Ada 3. Yang pertama apa? Perikardium Atau pembungkus jantung. Yang kedua, miokardium atau otot jantung. dan yang ketiga, Endokardium pembatas ruang jantung. Ya. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang gangguan kesehatan pada darah manusia.
Nanti ibu tanya-tanya. Peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu gangguan kesehatan pada jantung, yaitu jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat seperti lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Karena suplai oksigen yang berkurang menuju jantung, hal ini menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Selanjutnya, gangguan kesehatan pada pembuluh darah. Yang pertama, stroke. Lapisan lemak yang tertimbun di dalam pembuluh nadi atau arteri lama-kelamaan menyebabkan dinding pembuluh nadi menyempit sehingga menyumbat aliran darah. Jika penyumbatan pembuluh nadi terjadi di jantung, maka dapat menyebabkan serangan jantung. Namun, jika penyumbatan terjadi pada pembuluh nadi di otak, maka dapat menyebabkan stroke. Berikutnya, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat, yaitu lebih dari 120/80 mm air aksa. Sedangkan hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm air aksa. Hipertensi dan hipotensi dapat dicegah dengan membiasakan gaya hidup sehat, antara lain seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, banyak minum air putih, dan rajin berolahraga. Gangguan kesehatan pada pembuluh darah berikutnya adalah varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena di kaki. Hal ini disebabkan oleh adanya penumpukan darah pada pembuluh darah vena. Gejala varises yaitu munculnya benjolan keunguan pada permukaan kulit, pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah pada bagian tungkai. Selanjutnya yaitu wasir atau ambeien. Nah adik-adik, varises terjadi karena pelebaran pembuluh darah vena pada sekitar kaki. Sedangkan wasir terjadi karena pelebaran pembuluh darah vena pada sekitar anus. Berikutnya, gangguan kesehatan pada darah. Gangguan kesehatan pada darah manusia dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Selanjutnya, contoh gangguan kesehatan pada darah manusia karena faktor non-keturunan yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Penyebab anemia antara lain kekurangan zat besi, pendarahan yang hebat, dan gangguan pembentukan sel darah merah pada tulang. Ciri-ciri penderita anemia yaitu cepat lelah, sering sakit kepala, dan wajah pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, seperti bayam, hati, daging sapi, telur, dan kacang-kacangan. Yang kedua, leukemia. Leukemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Penyebabnya adalah adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang belakang. Yang ketiga, demam berdarah. Demam berdarah adalah infeksi virus Dengue yang menyerang trombosit dan sel darah putih. Virus Dengue disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya yaitu contoh gangguan kesehatan pada darah manusia karena faktor keturunan. Yang pertama, hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan gangguan pada sistem pembekuan darah. Saat terjadi luka, penderita hemofilia akan mengalami pendarahan yang lebih lama dibanding orang normal. Selanjutnya, talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin.
gangguan kesehatan pada manusia. Jadi simak tadi? Sudah, Bu. Kenapa loyo? Udah bosan? Udah ngantuk? Ngantuk, Bu. Kenapa ngantuk? Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat? Sudah. Ya. Nah, itu tadi video tentang gangguan pada organ peredaran darah. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang video tadi? Bu, mau bertanya, Bu. Iya, Ibu persilakan pada Selfie. Bu, tadi kan ada dijelaskan tentang gangguan kesehatan pada darah. Nah, Ya. di situ tadi ada dua faktor. Yang pertama faktor keturunan dan faktor non keturunan. Itu maksudnya apa, Bu? Kita beri tepuk tangan dulu untuk Selfie yang berani bertanya. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Ya, langsung Ibu jawab. Jadi faktor keturunan itu maksudnya adalah suatu hal yang mempengaruhi tumbuh kembang manusia. Jadi faktor keturunan itu diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Nah, sedangkan faktor non keturunan itu yang tidak berasal dari orang tua. Nah, bagaimana Selfie? Apa jawabannya sudah dapat dipahami? Sudah, Bu. Coba Ibu tanya. Tadi sudah paham semua? Paham. Coba Ibu tanya kepada Widi. Tadi apa tadi faktor keturunan itu apa? Faktor keturunan itu berarti ada penyakit dari orang tua bisa menurun ke anaknya. Ya, betul. Kita tepuk tangan dulu pada Widi. Kalau faktor non keturunan itu apa tadi? Jawab. Ayo, siapa yang mau jawab? Yang tidak berasal dari orang tua. Nah, oke, baiklah. Ibu akan berikan tugas. Coba kalian siapkan satu lembar kertas. Satu lembar kertas saja. Sudah? Nah, tugasnya itu membuat mind mapping. Ada yang tahu mind mapping? Tidak, Bu. Mind mapping itu seperti ini contohnya. Jadi kalian membuat mind mapping tentang fungsi pada organ peredaran darah, gangguannya beserta cara pencegahannya. Seperti yang tadi di video pembelajaran. Paham? Paham, Bu. Nanti kalian bisa kreasikan seperti apa supaya indah. Entah ada bunga-bunganya kah atau pohon-pohonnya. Nanti kalian kreasikan ya. Iya, Bu. Nah, ini Ibu beri waktu selama 5 menit cukup? Cukup. Cukup atau tidak? Cukup. Mana semangatnya? Coba kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Coba ada lagi. Misalnya Ibu bilang kelas 5, hore. Gitu. Paham? Paham. Kelas 5, hore. Ya. Tadi tugasnya udah paham kan? Paham. Ya, waktunya Ibu persilakan kerjakan. Masih ingat kan tadi? Ada alat dan fungsi peredaran darah pada manusia. Gangguannya tadi ada 2. Itu
ada 2 faktor. Faktor keturunan, faktor non keturunan. Kalau mau berwarna bisa juga biar lebih cantik min mappingnya dan dapat nilai yang bagus juga. Can I take you there? Ooh, your Ya baiklah, karena waktunya sudah habis, kalian ibu minta salah satu. Yang pertama, siapa yang mau memperlihatkan min mappingnya ke depan? Ayo, sebelum ibu tunjuk, silahkan maju ke depan. Ayo, Ririn. Ayo maju. Ayo maju. Ya, silakan ke depan. Perlihatkan dulu min mappingnya. Ayo. Ya, perlihatkan dulu sama teman-temannya. Tepuk tangan dulu, min mappingnya bagus, tepuk tangan. Coba jelaskan apa itunya di min mappingnya, apa aja. Jadi ada judulnya, ada organ peredaran darah manusia. Organ peredaran manusia ada 3, ada darah, jantung, sama pembuluh darah. Terus ada gangguan pada peredaran darah, ada keturunan, ada non keturunan. Yang keturunan ada anemia, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, jantung, koroner. Kemudian ada non keturunan, ada hemofilia sama thalassemia. Sudah? Cara mencegahnya ada tadi? Cara Belum, Bu. mencegahnya. Mencegahnya belum. Cara Apa aja mencegahnya makan makanan yang bergizi, Bu. Ya, apa lagi? Pola hidup sehat, Ya, olahraga olahraga. yang teratur. Kita tepuk salut loh, tepuk salut. Silakan Ririn kembali ke tempatnya. Selanjutnya ibu minta Widi. Ayo maju. Ayo maju. Perlihatkan dulu min mappingnya. Bagus sekali warna pink. Bidinya suka warna pink ya? Iya. Coba jelaskan pada teman-temannya. Ini adalah min mapping tentang organ peredaran darah pada manusia. Di sini terdapat 3 alat organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada darah, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga ada jantung. Kemudian penyakit pada peredaran darah itu ada non keturunan, yaitu DBD, anemia, varises, hipertensi, leukemia, dan jantung. Terus ada yang keturunan, yaitu hemofilia dan thalassemia. Terus cara mencegahnya yaitu makanan yang sehat, olahraga, istirahat yang cukup. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk salut. Silakan kembali ke tempatnya. Yang terakhir, selfie. Ayo maju. Ayo maju. Ayo perlihatkan. Wah, bagus sekali min mappingnya. Coba jelaskan. Jadi min mappingnya tentang organ peredaran darah manusia.
organ peredaran darah manusia ini ada 3. Yang pertama ada jantung, ada darah, dan peredaran darah. Darah ini fungsinya untuk mengangkut sari makanan dan O2 dan menjaga suhu tubuh. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah, dan peredaran darah ini dan pembuluh darah ini terbagi menjadi 3. Ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Nah, selanjutnya ada gangguan pada organ peredaran darah. Yang pertama ada faktor keturunan, dan yang kedua ada faktor non keturunan. Dan ada cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, makanan bergizi. Yang kedua, olahraga yang teratur. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang keempat, tidur yang cukup. Sudah, Bu? Sudah. Tepuk salut. 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 Masih semangat? Masih, Bu. Mana suaranya masih semangat? Masih. Coba kalau Ibu bilang kelas 5 rajin, kreatif, berprestasi. Bisa? Kelas 5 rajin, kreatif, berprestasi. Bisa? Bisa. Coba. Kelas 5 rajin, kreatif, berprestasi. Nah, itu tadi mind mappingnya sudah sangat bagus, bagus semua. Bisa kalian kreasikan dengan baik. Tadi Widi juga ada warna pinknya juga ya, bagus sekali. Nah, karena waktu pembelajaran kita sudah habis, langsung saja kita masuk kepada kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, coba Ibu tanya, apa saja sih manfaat pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang tahu? Ada Ya, apa? mencegah supaya tidak sakit. Ya. Terus manfaatnya? Wawasan, Bu. Yang menambahkan wawasan. Bu, jadi mengetahui organ-organ pada peredaran darah manusia, Bu. Ya, betul. Baiklah, sedikit Ibu simpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang organ peredaran darah pada manusia. Tadi itu ada alat peredaran darah itu ada 3. Yang pertama darah, pembuluh darah, dan jantung. Terus ada gangguan peredaran darah itu ada 2 faktor. Faktor keturunan dan faktor non keturunan. Nah, tadi contoh gangguan pada peredaran darah manusia pada faktor non keturunan itu ada 5. Yang pertama anemia, yang kedua tekanan darah rendah, yang ketiga tekanan darah tinggi, yang keempat kanker darah atau leukemia, yang kelima jantung koroner. Terus ada faktor keturunan itu ada 2. 1 hemofilia, yang kedua thalassemia. Terus cara mencegahnya ada 3 tadi. Ada banyak lagi, tapi 3 yang disebutkan. 1 makan makanan yang bergizi. Yang kedua olahraga yang teratur. Yang ketiga istirahat yang cukup. Ya. Itu tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Ampar pisang, pisangku belum masak, masak segigi diurung bari-bari, masak segigi
Selanjutnya kita berdoa. Siapa yang mau mimpin doa? Ayo. Saya, Bu. Ya, Selfie. Teman-teman semua, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dalam hati sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Sebelumnya kita mengakhirnya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau ibu bilang tadi kelas 5. Ayo Pak, masih ingat? Masih.